أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari pula kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Melanjutkan kajian tafsir surat Fussilat memasuki ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. Qul, katakanlah wahai Muhammad, a'innakum latakfurun, akankah sungguh kalian mengingkari billadzi khalaqal arda fi yawmaini, yang telah menciptakan bumi dalam 2 hari, wa taj'aluna lahu andada, dan kalian menjadikan baginya sekutu-sekutu. Dzalika rabbul alamin, yang demikian itu adalah Rabb, Tuhan alam semesta. Wa ja'ala fiha, dan yang telah menjadikan di dalamnya bumi, rawasiya, gunung-gunung, min fawqiha, daripada atasnya, wa baraka fiha, dan yang telah memberkahi di dalamnya, wa qaddara fiha aqwataha, lalu menetapkan di dalamnya aqwataha, yaitu makanan-makanan pokoknya, fi 4 ayyam, dalam 4 hari, sawa'an lis-sa'ilin, maka sama atau sawa'an, yang sama, seimbang ya, lis-sa'ilin, bagi orang-orang yang bertanya. Artinya sama dalam 2 hari. Tsumma stawa ilas sama, kemudian Allah berkehendak menuju menciptakan langit. Wahia dukhanun, sedang ia, langit itu berupa dukhan. Dukhan itu artinya asap. Faqala laha, lalu berfirman kepada langit itu, walil ardi,
dan juga kepada bumi, i'tiya taw'an au karha. Datanglah kalian berdua, wahai langit dan bumi, taw'an dalam keadaan suka, au karha atau dalam keadaan tidak suka. Qalata, maka langit dan bumi mengatakan, ataina ta'i'in, kami datang dalam keadaan tunduk dan taat. Faqadahunna, maka Allah putuskan langit itu sab'a samawat, yaitu 7 lapis langit, fi yaumaini, dalam 4 atau dalam 2 hari. Wa auha fi kulli sama'in, dan Allah mewahyukan kepada langit, masing-masing langit, amroha, setiap lapisannya dengan perkara-perkaranya. Wa zayyana as-sama'ad dunya, dan Allah menghiasi langit dunia bimasabiha, dengan pelita-pelita, wa hifdha, dan juga penjaga. Dzalika taqdirul azizil alim, yang demikian itu adalah keputusan yang maha perkasa, al-alim, yang maha mengetahui. Hadirin rahimakumullah, munasabah ayat-ayat ini, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12 adalah bukti akan keesaan Allah. Pada saat di ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala menegaskan annama ilahukum ilahun wahid. Bahwasanya Tuhan kalian itu Tuhan yang esa. Tuhan yang esa. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-12 menunjukkan bukti-bukti keesaan Allah, bukti-bukti kekuasaannya, bukti-bukti kekuatan dan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, yang seluruh bukti ini menafikan adanya persekutuan. Adanya persekutuan. Maka Allah tidak hak untuk dipersekutukan. Kenapa? Cukup kekuasaan Allah, tidak perlu bantuan siapapun. Maka kalau ada yang mempersekutukan, maka sungguh menyelisih dari kenyataan di mana Allah menunjukkan kekuasaannya di dalam ayat 9 sampai ayat 12. Ini yang pertama. Begitupun juga hadirin rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ketika di ayat sebelumnya keingkaran mereka terhadap akhirat, maka di dalam ayat ini Allah menunjukkan bagaimana kekuasaannya ketika menciptakan semua makhluk-makhluknya yang datang dan tunduk dalam keadaan suka atau tidak suka. Maka tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala perserikatan. Ini munasabah atau kesesuaian ya. Setiap ayat rangkaiannya itu selalu ada hubungan. Ada kesesuaian. Dan selalu ayat yang setelahnya ini menjelaskan, menguatkan, memberikan argumentasi kepada ayat-ayat sebelumnya. Qul a'innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmaini. Hadirin rahimakumullah, bagaimana mungkin kalian mengingkari? Jadi Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-9 ini menafikan dan mengingkari. A'innakum, pertanyaan pengingkaran terhadap yang mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kalian ingkar kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, tidak mengesahkan Allah. Padahal Allah kemudian lanjutkan dengan kekuasaan-kekuasaannya. Di antara kekuasaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan adalah penciptaan langit dalam 2 masa. Hadirin, pertama di dalam ayat ini para ulama mereka mengatakan bahwa kalimat qul a'innakum latakfurun, katakan wahai Muhammad, bagaimana mungkin kalian itu ingkar? Bagaimana mungkin kalian itu tidak beriman, tidak percaya? Lawan dari kufur kan iman. Mengisyaratkan para ulama ahli tafsir wajibnya seorang mukmin untuk menyatakan, mendeklar, menegaskan posisinya dari keimanan.
Terhadap siapa? Terhadap orang-orang kafir. Maka jangan sampai orang yang beriman itu malu, intinya begitu. Jadi nyatakan kita ini punya prinsip. Tegas posisi kita. Beda antara keimanan dan kekufuran. Makanya di tafsir disebutkan apa? Dalilun ala wujubi i'lanil mu'min ma alaihi minal kufri. Wajibnya, jadi perkataan qul, katakan Muhammad, itu artinya apa hadirin? Pernyataan. Umat Islam itu wajib menyatakan. Begini loh nilai-nilai iman itu. Seperti inilah petunjuk yang ditawarkan oleh agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita beriman. Jangan sampai kemudian apa hadirin? La tajuzu mudahanatul kufar. Wa yatafarra'u min hadhil fa'idah annahu la tajuzu mudahanatul kufar. Ketika perintah qul, katakan, sampaikan, nyatakan, perlihatkan, tunjukkan, saksikan nilai-nilai iman kita. Maka seorang mukmin itu mesti bangga dengan petunjuknya. Di hadapan apa? Nilai-nilai kekufuran. Maka cabang dari konsekuensinya apa? Ini disampaikan oleh para ulama. Konsekuensi dari pernyataan ini hadirin, janganlah kita ini mudahanah. Berlaku apa? Kita ini tidak punya prinsip. Mudahanah itu begitu. Gak punya prinsip. Tidak memiliki sikap. Nah gitu, mudahanah itu. Bahkan kita cenderung untuk coba dekat-dekat dengan nilai-nilai kekufuran. Maka ini bukan menyatakan iman. Mestinya tunjukkan. Wahai kaum mukminin, bagaimana nilai keimanan kita. Jangan malah kita ini kemudian menjadi orang yang tidak punya prinsip. Lalu coba-coba untuk mendekatkan konsep iman, lalu coba untuk didekat-dekatkan dengan konsep kufur. Gak bisa, Pak. Lakum dinukum waliyati. Dalam konsep akidah itu begitu. Dalam konsep ibadah itu lakum dinukum waliyatin. Jangan coba untuk digabungkan. Kira-kira mudahanah itu. Karena apa? Ini pesan Allah di surat Al-Qalam ayat yang ke-9. Sampaikan oleh para ulama di tafsir. Waddu law tudhinu fayudhinun. Maunya mereka, waddu, mereka itu ingin. Sangat ingin. Inginnya apa ya Allah mereka itu? Law tudhin. Kalau kalian itu berusaha untuk menanggalkan prinsip kalian. Maka kalau kalian menanggalkan prinsip, mereka dekat. Dekat-dekatlah ya kepada kami. Coba-cobalah kepada kami persis seperti tawaran mereka di dalam surat Al-Kafirun. Di mana orang-orang kafir datang kepada Nabi. Muhammad, udahlah daripada kita berantem terus begini. Begitu. Jadi mereka mulai melakukan apa? Diplomasi. Pendekatan. Ya, saya akan coba beribadah dengan cara ibadahku. Tapi juga sama lah. Kau juga sama-sama beribadah dengan cara ibadahku. Kita kompromikan sajalah. Kita damai. Yang didamaikan nilai. Yang didamaikan ajaran. Yang didamaikan prinsip-prinsip petunjuk. Maka Allah tegas. La a'budu ma ta'budu. Wala antum abiduna ma'abud. Ini namanya orang punya prinsip. Maka kalimat qul a'innakum latakfurun ternyata difahami oleh para ulama ahli tafsir adalah apa hadirin? Kita mesti menunjukkan posisi kita seperti apa. Tidaklah sama posisi keimanan dengan posisi kekufuran. Jangan kita ini nggak punya prinsip. Nggak punya prinsip. Oh, nanti kita ini kalau coba menjaga prinsip kita, nanti kita akan bertarung. Enggak juga. Masing-masing menghormati. Dan begitu. Bukanlah sebuah toleransi ketika kita menggabungkan atau kita mengkombainkan. Jadi kita berusaha untuk mencampur adukkan. Ini jelas salah. Subhanallah. Beginilah lembutnya ya para ulama ahli tafsir ketika mereka memahami satu buah ayat. Satu buah ayat. Di situ ternyata ada pesan tersembunyi. Ketika kita diperintahkan untuk menyatakan, maka jangan coba-coba kita mengkromum atau menggabungkan antara nilai keimanan dengan nilai kekufuran. Oke, kita mesti menjaga prinsip kita sebagaimana yang kita imani. Biarkan mereka-mereka yang tidak beriman dengan keimanannya. Tunjukkan sebagai seorang mukmin begini loh yang ditawarkan oleh ajaran kami.
dan bukan kemudian hadirin coba untuk menggabungkan. Maka ini adalah kesalahan besar. Hadirin rahimakumullah, disinilah hadirin pesan yang Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita kemudian tidak memiliki prinsip. Kemudian ayat ini para ulama juga menyebutkan bahwasanya hadirin rahimakumullah, di dalam ayat ini ya, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa penciptaan bumi berapa hari? 2 hari. Lalu penciptaan, Allah menciptakan gunungnya, Allah kemudian menetapkan isi bumi itu dalam 4 hari. 4 hari. Berarti kan 2 tambah 4. Berarti berapa? 6. Lalu menciptakan langitnya nanti di ayat yang berikutnya 2 hari. 6 tambah 2, 8. Apakah ini para ulama mereka mengatakan berarti jumlahnya ada 8. Ini menyelisih dalam beberapa ayat. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan 6 hari saja. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dalam 6 hari. Tapi ini kok jumlahnya 8 hari. Maka para ulama mengatakan bahwa 2 hari yang Allah maksudkan khalaqal arda fi yaumaini. Lalu kemudian di ayat 10-nya nanti fi arba'ati ayyam. Di arba'ati ayyam ada 4, ini bukan menjumlahkan. Tetapi 2 hari penciptaan bumi ini sudah include masuk dalam 4 hari. Jadi penciptaan bumi berikut isinya dalam 4 hari. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi dan isinya ini selama 4 hari. Karenanya bukan difahami 2 hari menciptakan bumi, lalu kemudian 4 hari menciptakan isinya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan gunungnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan tumbuh-tumbuhannya, Allah menciptakan semua isinya yang diperlukan kita, karena Allah kehendaki sebagai tempat kita untuk hidup, diciptakan selama 4 hari. 2 tambah 4, 6. Apa? 6. Lalu kok ada tambahan nanti di ayat yang ke-11-nya, Allah menciptakan langit lagi 2 hari. 8 hari. Padahal dalam banyak ayat Allah menyebutkan fi sittati ayyam. 6 hari. Seakan ada yang bertentangan. Antara ayat ini difahami 8 hari, tapi di ayat-ayat lain kebanyakannya fi sittati ayyam. Dalam 6 hari menciptakan langit dan bumi. Maka para ulama mereka mengatakan bahwa difahami 2 hari menciptakan bumi dan kemudian 4 hari Allah menciptakan isinya, bahwa 2 hari penciptaan bumi itu sudah masuk yang dimaksudkan oleh Allah dalam 4 hari. Berarti 2 hari menciptakan bumi, lalu 2 hari Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan isinya. Maka ini melahirkan kesempurnaan pemahaman. Agar jangan ada tanda tanya. Di ayat lain, oh ini kok bertentangan antara satu firman Allah. Tidak begitu. Maka difahami bahwasanya 2 hari, 4 hari yang dimaksud Allah dalam menciptakan isinya, gunungnya, ini sudah masuk dalam penciptaan 2 hari atau 4 hari itu. Sehingga jumlahnya tetap 4 hari menciptakan bumi, lalu kemudian 2 hari Allah menciptakan langit, sehingga jumlahnya adalah berapa? 6. Maka menepati dalam makna-makna ayat-ayat. Ya. Hadirin, ayat yang ke-10. Jadi karenanya di dalam ayat ini ya, Allah menunjukkan pengingkarannya. Bagaimana yang mampu untuk menciptakan bumi dengan segenap isinya, engkau jadikan sekutu. Jadi disekutukan dengan yang sama sekali tidak punya peran untuk menciptakan bumi ini. Hadirin, tidak ada peran sedikit pun. Patung mana ada perannya menciptakan bumi? Ya. Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah itu sesungguhnya nggak punya peran. Maka bagaimana kalian itu menyembah yang tidak menciptakan, termasuk kita ini adalah ciptaan Allah. Maka hadirin, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah secara logika nggak bisa diterima sama sekali. Nggak bisa diterima sama sekali.
Maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan pengingkarannya. Ayat yang ke-10 hadirin, wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha. Allah tunjukkan prosesnya ini. Jadi alam semesta ini Allah tunjukkan kekuasaannya, prosesnya. Jadi diciptakannya bumi 2 hari. Lalu Allah menciptakan berikutnya adalah rawasiya. Setelah bumi diciptakan, bumi belum ada gunungnya. Maka bumi itu bergoncang. Oleh karenanya di dalam ayat ini, dalam beberapa ayat disebutkan bahwasanya wal jibala autada. Kalau kita baca dalam tafsir surat An-Naba, gunung itu diciptakan untuk menjadi pasak. Autad itu artinya pasak. Macam kita ini kalau bangun bangunan tinggi, Pak. Kalau nggak ada paku buminya, goyang ini. Maka sebelumnya kalau kita baca dalam tafsir wal jibala autada dan bumi sebagai pasak, kita akan dapatkan keterangan dalam tafsir sebelum bumi ada gunungnya, ini bergoncang, gak seimbang, gak stabil. Hingga Allah kemudian berkehendak untuk menstabilkan bumi ini dengan apa? Dengan gunung-gunungnya. Jadi gunung-gunung itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'ala fiha rawasiya. Apa artinya rawasiya? Gunung-gunung. Min fawqiha. Dari atasnya. Ada satu isyarat di dalam ayat ini, hadirin. Kenapa Allah tidak mencukupkan wa ja'ala fiha rawasiya? Dan Allah ciptakan di bumi gunung-gunung. Tapi ada penegasan Allah min fauqiha. Jadi kalau kita tambah di sini min fauqiha, dari sisi atasnya. Hadirin para ulama, mereka mengatakan ada satu faidah ya. Ada satu faidah. Ada satu faidah penegasan min fauqiha, dari sisi atas. Dan Allah tidak mencukupkan dan Allah menjadikan di bumi gunung. Tapi ada penegasan min fauqiha, dari atasnya. Pertama, para ulama mereka mengisyaratkan ini. Pertama, para ulama ahli tafsir mereka mengatakan istihdharu suratir ra'iah limanadhiril jibal. Jadi ketika ada isyarat Allah dari atasnya, adalah Allah hendak menarik sisi keindahan gunung kalau dilihat dari atas. Subhanallah. Nah, cobalah yang suka hacking, Pak ya. Yang suka hacking. Baru akan tampak keindahan apa? Keindahan bumi itu kapan? Ketika kita lihat dari atas. Ternyata setiap bahasa Al-Quran itu ada isyarat. Tapi kita kadang-kadang nggak mengetahui isyarat begini hadirin, kecuali kalau nggak baca tafsir. Kalau kita hanya baca terjemah nggak masuk kita. Maka kita perlu tafsir. Yang kedua, para ulama mereka mengatakan apa? Zuhuru adhir rawasi wa bayanuha linnasi hatta ya'rifu bidzalika hikmatallah. Wa rubbama la takunu rawasiya illa idza kanat min fawq. Jadi hadirin, untuk menunjukkan, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menegaskan dari atas untuk menunjukkan sisi apa? Sisi kekuasaan Allah yang menciptakan bumi ini. Jadi yang menciptakan bumi ini. Dan ini biasanya tidak akan bisa kita lihat, kita saksikan kecuali dari sisi atas. Dari sisi atas. Sebab apa? Bumi ini kan berputar. Bumi ini datar dan berputar. Kita tidak akan melihat hakikatnya kecuali kalau kita lihat dari sisi atas ya, kekuasaan Allah. Ini juga disampaikan oleh para ulama. Wa minha anna hadhihi rawasi idza kanat min fawqin hasala fiha al-manafi' min dar'il awasib dan lain sebagainya. Jadi hadirin, disebutkan oleh Allah min fawqiha, isyarat bahwasanya dari ketinggian, fauq ini kan tinggi. Ketinggian apa? Dari ketinggian gunung itu ternyata Allah Subhanahu wa taala hendak menunjukkan sisi manfaat dari ketinggian.
Banyak sekali manfaat-manfaat yang Allah Subhanahu wa taala hendak berikan karena ketinggian itu. Banyak hadirin. Ada beberapa mungkin tumbuhan-tumbuhan yang hanya tumbuh di ketinggian. Hewan-hewan yang tumbuh di ketinggian. Bahkan mungkin partikel-partikel yang luar biasa, entah mungkin emas, entah mungkin simpanan-simpanan bumi ya. Subhanallah, rata-rata emas itu tersimpan di gunung, Pak. Di gunung. Makanya kita lihat di mana itu? Irian Jaya kan? Gunung apa namanya? Apa itu Pak namanya? Puncak Jaya. Yang sekarang dikeruk itu jadi rebutan itu. Ya, itu kan gunung emas itu. Jadi rata-rata gunung itu banyak menyimpan emas. Jadi banyak menyimpan emas dan partikel-partikel bermanfaat. Jadi hadirin. Belum lagi kalau misalkan adanya gunung hadirin, ini juga bisa menjadi penghalang dari angin yang sangat kuat. Belum lagi juga di samping sebagai pasak bumi. Juga di samping itu hadirin dengan adanya ketinggian gunung, ini subhanallah ketika misalkan hujan yang lebat, ini bukan mungkin, bisa mengirimkan air secara deras ke tanah-tanah dan bumi-bumi yang Allah kehendaki. Dibandingkan kalau tanah itu datar. Subhanallah, makanya ada isyarat min fauq, di situ ternyata mengandung isyarat-isyarat yang sangat banyak. Hadirin rahimakumullah, termasuk para ulama yang mereka mengatakan bahwa, nah ini juga sama tadi saya sampaikan ya, annallaha ta'ala law ja'ala fiha rawasiya min tahtiha la auhama dzalika anna tilkal asatin tahtiyah hiya allati amsakat hadhil ard ats-tsaqilah. Jadi isyarat lagi yang ketiga, kalau diungkapkan oleh Allah dari bawah, jadi dari bawah, jadi ungkapan kalau misalkan tidak ada penegasan min fauqiha, bisa difahami bahwa bumi itu yang menopang gunung. Bumi itu yang menopang gunung. Tetapi ketika diisyaratkan oleh Allah, wa ja'ala fiha rawasiya min fauqiha, isyarat bahwasanya gununglah yang mengendalikan bumi. Agar tidak apa? Bergoncang. Jadi ketika kalau diisyaratkan min tahtiha, jadi seakan difahami bahwasanya bumi ini yang menopang gunung. Padahal sebaliknya, gununglah yang menopang keseimbangan bumi. Makanya ditancapkan macam pasak. Ditancapkan oleh Allah. Min fauqiha, Allah yang menancapkan dari atas. Allah yang menciptakan. Dan seluruh para ahli geologi, mereka itu menyimpulkan tingginya gunung itu sama dengan tinggi bawahnya. Semakin tinggi sebuah gunung, maka sesungguhnya tancapan ke bawahnya sesama. Jadi setinggi itu juga. Subhanallah, ditancapkan oleh Allah ke dasar gunung, ke dasar bumi. Agar apa? Bumi nggak bergoncang. Subhanallah. Maka hadirin, ini seluruhnya adalah kekuasaan Allah. Min fauqiha. Dari kalimat min fauqiha ini banyak isyarat-isyarat. Masya Allah, ini semuanya hadirin merupakan ilmu pengetahuan. Jadi Al-Quran itu adalah referensi. Kalau kita ingin mengetahui asal-usul dunia ini, kita baca Al-Quran. Maka tidak mungkin Al-Quran ini adalah perkataan manusia, hadirin. Bagaimana mungkin manusia yang hidup di abad 6 lalu sanggup menyampaikan fenomena ini yang hanya bisa diteliti bahkan terkuak ya di akhir-akhir zaman modern seperti ini. Maka Al-Quran ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah menciptakan gunung, Allah wa baraka fiha. Allah kemudian memberkahi. Artinya hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan keberkahan demi keberkahan di bumi ini, semua yang diperlukan. Semua yang diperlukan oleh kita. Kemudian wa qaddara fiha aqwataha. Allah yang menciptakan tanaman-tanamannya sehingga menjadi qut. Aqwat itu artinya bahan makanan pokok kita.
Subhanallah. Yang menciptakan padi, jagung, gandum, apa lagi? Kebutuhan pokok, kurma, jadi sagu. Ini kan bahan-bahan makanan pokok ya, daging, semuanya Allah tetapkan dalam 4 hari keseluruhannya. Sawa'an lis-sa'ilin. Jadi sawa'an ini menunjukkan bahwa hadirin bagi orang yang bertanya bahwa penciptaan, berapa lama berarti penciptaan bumi? Sama. Jadi sama selama 4 hari itu. Jadi seimbang, berarti 2 hari, 2 hari. Ayat yang ke-11. Tsummastawa ilas sama'i wa hiya dukhan. Kemudian Allah berkehendak untuk menciptakan langit. Hadirin, di dalam ayat ini para ulama mereka mengatakan bahwa menyebutkan ya, setelah ayat 10 tentang penciptaan bumi, berikut isinya 9-10, lalu Allah berkehendak menciptakan langit. Disimpulkan penciptaan bumi terdahulu dari penciptaan langit. Jadi bumi ini diciptakan terlebih dahulu sebelum ada langit. Asal usulnya begitu. Subhanallah. Belum ada siapa-siapa, Pak. Ya. Belum ada apa-apa di alam semesta ini. Lalu kemudian kita apalagi belum diciptakan. Nabi Adam belum diciptakan. Jadi Allah menciptakan bumi dulu selama 4 hari. Baru Allah menciptakan langit. Jadi kalau kita bertanya, mana yang dulu? Bumi atau langit? Langit apa bumi? Bagaimana? Di mana dalilnya? Allah dahulukan. Di dalam ayat ini. Ayat 9, 10, bumi dulu. Baru Allah ciptakan langit. Menunjukkan penciptaan bumi lebih dulu dibandingkan penciptaan bumi. Kemudian juga hadirin rahimakumullah, difahami oleh para ulama. Jadi dalam ayat ini, anna kulla jamadin amamallahi mudrikun. Setelah Allah menciptakan bumi dan isinya 4 hari, lalu menciptakan langit 2 hari, 6 hari. Maka setelah Allah ciptakan keduanya, Allah berfirman, hai langit, hai bumi, datanglah kepadaku dalam keadaan suka atau tidak suka. Subhanallah. Maka hadirin difahami bahwa semua makhluk ini memahami firman-Nya Allah. Semua makhluk itu adalah makhluk. Jadi mereka berbicara sebagaimana kita. Mereka juga memiliki kehendak. Jadi mudrikun. Jadi mereka itu menyadari. Sebagaimana kita ini sadar. Meskipun tampaknya batu, apalagi binatang makhluk hidup Pak ya. Ini benda-benda mati yang kita anggap mati. Bumi yang kita anggap mati. Batu, gunung, kemudian pohon yang tidak berbicara. Maka semua yang di langit, apapun, apakah makhluk yang bernyawa atau benda mati dalam pandangan kita, seluruhnya adalah menyadari. Mereka itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala idrak. Kalau kita punya akal, mereka itu juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketentuan, keputusan-keputusan termasuk kita. Termasuk kita. Mereka bertasbih, mereka taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dalil ini. Setelah diciptakan langit dan bumi dan langit langsung diperintahkan. Kau datang kepadaku. Apa? Faqala laha, kepada langit, walil ardi, dan bumi. I'tiya, tolong datang kepadaku, menghadap. Subhanallah. Bumi yang kita injak, langit yang begitu luas, setelah diciptakan oleh Allah, Allah perintahkan, datang kepadaku. Taw'an au karha. Suka atau tidak suka. Apa jawaban bumi dan langit? Faqala laha qalata, bumi kita yang kita injak. Qalata, langit yang sekarang menjadi apa? Menjadi atap bagi kita ini. Mengatakan apa? Ataina, langit mengatakan, kami wahai Allah ta'i'in, taat kepadamu. Subhanallah. Maka hadirin, bumi ini taatnya kepada Allah. Langit ini taatnya kepada Allah. Lebih besar, lebih agung, lebih sulit penciptaannya. Bagaimana mungkin kita makhluk yang kerdil, yang lemah, lalu berani menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak pada tempatnya. Maka Allah menegaskan kepada kita,
Jangan, malulah kalian dengan bumi, malulah kalian dengan langit. Begitu agung dan perkasanya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ataina, datanglah kepada kami." Maka mereka pun menyatakan, datang. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipanggil, "Hayya 'alas shalah." Pura-pura budak kita kepalanya, telinganya. Enggak tahu diri ini, dipanggil Allah, "Hayya 'alas shalah." Bumi taat Pak dipanggil, Pak. Langit taat dipanggil. Masa kita makhluk yang enggak ada apa-apanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat, dipanggil nanti ini tinggal berapa bulan untuk puasa. Yang kaya dipanggil oleh Allah, diseru untuk berzakat. Yang sudah mampu berangkat haji. Subhanallah, banyak yang mereka tidak mau datang sholat. Banyak yang mereka tidak mau puasa di bulan Ramadan. Banyak yang nggak mau mengeluarkan zakat. Banyak yang tidak mau berhaji padahal dia mampu. Hadirin rahimakumullah, malu sama langit. Maka para ulama mereka mengatakan apa? Apa yang kita lihat benda-benda mati ini seluruhnya beribadah dan taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 ayat ternyata mudah-mudahan karena sudah masuk waktu, beberapa petunjuk ini mampu kembali menghadirkan rasa ketundukan hati dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat apa yang di sekeliling kita bukan dengan mata kepala, tapi kita ditarik oleh Allah untuk melihat dengan mata hati. Bahwa bumi, pohon, apapun benda-benda yang ada di sekitar kita, seluruhnya beribadah kepada Allah. Seluruhnya bertasbih kepada Allah. Seluruhnya taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita tidak mengetahui dan menyadari tasbihnya, ibadahnya, tapi kita yakin dengan bahasa hati kita, dengan iman kita, seluruhnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini semakin menghadirkan rasa syukur kita yang membersamai tasbihnya alam semesta. Ketundukan bersama alam semesta. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga istiqomah kita hingga masa akhir hayat kita insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Kita tutup dan sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.